Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran, kita melanjutkan lagi di surah Al-Maidah. Kita sampai pada ayat 97. Tidak lupa kita uraikan tajwidnya bersama-sama dengan cara yang mudah, ringkas, dan semoga mudah juga untuk difahami. Bagi teman-teman yang ingin memiliki mushaf Al-Quran Syamsiah Qot Utsmani 15 baris yang sudah dilengkapi panduan wakaf dan ibtida, silakan masuk melalui link di bawah ini. Cukup 35.000 sudah mendapatkan bonus tasbih. Marilah kita awali dengan baca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahul ka'batal baital harama qiyaman linnas. Lam jalalah yang didahului fathah kita baca tafkhim. Ja'alallahul masuk pada idhar qamariyah, ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun hul, idhar qamariyah. Ja'alallahul ka'batal ka' huruf ain yang memiliki sifat tawassud dan jahar jangan samakan dengan hamzah. Ka'batal masuk lagi pada idhar qamariyah, ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun. Batal baital fathah bertemu ya sukun, kita lunakkan baital. Masuk lagi pada idhar qamariyah, ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun. Baital ha jangan tertukar haramah ro fathah bertemu alif, dua harakat kita panjangkan mat tabi'i. Rama qiyamal qi, huruf qaf yang berharokat kasrah. Huruf qaf ini huruf isti'la. Qiyamal ya, alif kecil di atas, dua harakat kita panjangkan mat tabi'i. Fathah tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah, hanya masuk tanpa mendengung. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan ro, namanya bacaan idgham bila gunnah, hanya masuk tanpa mendengung. Qiyamal linnas, nun yang bertasdid gunnah musyaddadah kita dengungkan selama 3 harakat. Linnas. Lalu kita wakaf di sini, maka 4 harakat kita panjangkan bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca wakaf, karena kita memilih wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. 4 harakat kita panjangkan. Lalu kita mengulang atau ibtida pada kalimat qiyamal linnasi. Qiyamal linnasi wasyahral harama wal hadya wal qalaid. Waqaf pada tanda qaf lam al waqfu aula. Qiyamal kita uraikan sekarang dari kalimat wasyahral, karena sekarang di sini kita wasal atau terus. Linnasi wash masuk pada idgham syamsiah, ciri-ciri lam ta'rif yang tidak bersukun. Kalau yang tadi bersukun, sekarang tidak bersukun. Lam ta'rif ciri-ciri yang tidak bersukun, idgham syamsiah, masuk pada huruf shin tafasi. Wasyahral haramah, syah huruf ha jangan samakan dengan ha harus ada tenaga pada saat membunyikan ha. Syahrul haramah, ra fathah bertemu alif, dua harakat mat tabi'i. Harama wal idhar qamariyah, lam ta'rif yang bersukun. Mawal hadya dal sukun qalqalah sugra yang mati asli di tengah kalimat, jangan lupa dipantulkan hadya wal masuk lagi pada idhar qamariyah. Wal qalaid
wal qalaid. Wal lam ta'rif, masing-masing lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah. Hati-hati tawalud. Apa itu tawalud? Tawalud ialah memantulkan huruf lam atau huruf selain huruf qalqalah. Huruf lam ini bukan qalqalah, maka jangan sampai memantul. Contoh, wal qalah, seperti memantulkan huruf lam yang bukan huruf qalqalah, namanya tawalud. Itu tidak boleh. Wal hanya masuk tanpa memantul. Wal qalaid. La ada mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil 5 harakat kita panjangkan. La id. Dal yang mati di akhir kalimat namanya qalqalah kubra. Jangan lupa dipantulkan dengan kuat. Wal qalaid. Dadidu bad id. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Waqaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Dzalika, alif kecil di atas 2 harakat mad tabi'i. Dzalika 2 harakat kita panjangkan. Dzalika lita huruf ain sukun tawassud dan jahar. Lita'lamu, lamu ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil 4 atau 5 harakat kita panjangkan. Namun kita samakan, namun kita tentukan salah satu, misalnya 5 harakat. Maka nanti jika terdapat mad jaiz munfasil, kita samakan 5 harakat kita panjangkan. Lita'lamu an, nun yang bertasdid gunna musyaddadah kita dengungkan selama 3 harakat. Annallaha lam jalalah yang didahului fathah kita baca tafkim. Nallaha ya'lamu ma, ya huruf ain ya'lamu ma fathah diikuti alif 2 harakat kita panjangkan. Ma fis samawa, fis masuk kata idgham samsiah, fis samawa masing-masing 2 harakat kita panjangkan, alif kecil di atas mad tabi'i. Mawati wa ma fil ard, wa ma fathah diikuti alif 2 harakat mad tabi'i. Fil idhar qamariyah, fil ard. Pada saat kita wakaf di sini, maka huruf ra sukun kita lunakkan dengan huruf dhad. Huruf dhad ini memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh huruf lain, yaitu sifat istifdhala. Tepi lidah nempel pada gigi geraham atas, boleh kiri, boleh kanan. Ard. Lalu kita mengulang pada kalimat wa ma fil ardi. Wa ma fil ardi wa anna allaha bikulli syai'in alim. Wa ma fil ardi kita uraikan pada kalimat wa anna allaha, nun yang bertasdid gunna musyaddadah kita dengungkan selama 3 harakat. Lam jalalah yang didahului fathah kita baca tafkim. Wa annallaha bikulli masuk ke huruf lam yang bertasdid, hanya masuk tanpa ditahan. Bikulli syai huruf shin tafasih. Sya kita lunakkan karena fathah bertemu ya sukun lain, artinya lunak. Syai'in kasrah tanwin pada huruf hamzah yang bertemu ain, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini, maka dibaca jelas tanpa mendengung, namanya bacaan idhar halqi. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini harus kita hafalkan, ya, karena nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini dibaca jelas tanpa mendengung. Syai'in
syai'in alim. Alim. Berikutnya huruf ain, jangan samakan dengan hamzah. Huruf ain. Lim bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mat arid li sukun. 4 harokat kita panjangkan. I'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim. I'lamu hamzah yang bertemu ain. I'lamu mu bertemunya mat dengan hamzah di lain kalimat mad jaiz munfasil. 5 harokat kita samakan dengan sebelumnya. I'lamu annallaha nun yang bertasdid gunna musyaddadah kita dengungkan selama 3 harokat. Annallaha lam jalalah yang didahului fathah kita baca tafkim. Nallaha syadi huruf shin syadi kasrah bertemu ya sukun 2 harokat mad tabi'i. Dul idhar qamariyah. Syadidul iqabi fathah diikuti alif 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Iqabi wa an nun yang bertasdid gunna musyaddadah kita dengungkan selama 3 harokat. Wa annallaha lam jalalah yang didahului fathah kita baca tafkim. Nallaha ghafurur rahim. Ghafu dhamma diikuti waw sukun 2 harokat mad tabi'i. Rur dhamma tanwin bertemu ra. Rur rahim nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan huruf ra. Namanya idgham bila guna, hanya masuk tanpa mendengung, tanpa ditahan lama-lama. Ghafurur rahim. Rahim bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mat arid li sukun. 4 harokat kita panjangkan. Ma'alar rasuli illal balagh. Ma fathah diikuti alif 2 harokat kita panjangkan. Ma tabi'i. Ma alar ain alar masuk ke dalam ta'rif yang tidak bersukun idgham syamsiyah. Alar rasuli su dhamma diikuti waw sukun 2 harokat mad tabi'i. Rasuli illal il masuk ke dalam alif yang bertasdid. Illal masuk pada idhar qamariyah di sini. Illal balagh huruf lam yang berharokat alif kecil di atas dan kita mewakafkan di sini bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Huruf ghain yang dibaca waqaf jangan sampai memantul ya, jangan sampai dibaca balag ya, hindari pantulan karena bukan huruf qalqalah. Maka kita baca dengan illal balagh lag gha ghi gu bag ag id lag. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Wallahu lam jalalah yang didahului fathah kita baca tafkim. Wallahu ya'lamu huruf ain. Ya'lamu ma fathah diikuti alif 2 harokat mad tabi'i. Tubduna ba sukun yang mati asli di tengah kalimat qalqalah sugra. Tubduna duma bertemu sukun 2 harokat mad tabi'i. Nawama ma fathah diikuti alif 2 harokat mad tabi'i. Taktumun kaf sukun ini memiliki sifat syiddah dan hamas pada saat dibaca maka bunyinya tumun bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Shadaqallahul azim.